Baiklah, di sini saya mau ngasih edukasi tentang obat. Di sini saya ada satu narasumber. Nah, narasumber ini namanya siapa, Kak? Rahma. Oke, dengan Kak Rahma. Jadi Kak Rahma, di sini saya mau ngasih edukasi tentang dua obat. Yang di sini itu ada antasida doen, dan di sini ada supralfat. Nah, jadi kita bahas tentang antasida dulu ya, Kak. Jadi untuk antasida ini nih, itu tuh obat yang digunakan itu untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan asam lambung. Nah, di situ selain asam lambung, di sini juga tuh bisa untuk gastritis, tungkak lambung, tungkak usus 12 jari, dan dengan gejala-gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, dan juga tuh perasaan penuh pada lambung gitu. Nah, jadi tuh kayak misalnya kita kalau ngerasa penuh tuh kan jadi sendawa gitu, nah Kak. Jadi untuk obat antasida doen ini itu tuh ada mekanismenya, Kak. Mekanisme kerja dari obat ini. Mekanismenya itu tuh nanti kalau dia udah di lambung, maaf jika misalnya kakak ini lagi asam lambung gitu kan, Kak, asam lambung kakak tuh meningkat. Jadi antasida nanti ini yang kakak konsumsi itu akan melepaskan alkali. Nah, dimana alkalin ini seperti natrium bikarbonat atau kalsium karbonat yang masuk ke dalam lambung kakak gitu. Nah, terus nanti alkali ini yang akan netralin asam lambung dan mengurangi rasa sakit yang gak enak gitu, nah Kak, di perut kakak. Kan kalau kakak asam lambung tuh gak enak kan ya, Kak? Iya. Jadi untuk interaksi obat antasida ini ada interaksinya sama obat lain. Jadi tuh dia tuh nggak bisa sembarangan digabungin sama obat lain gitu, nah Kak. Nah, di sini tuh misalnya kakak untuk mau mengonsumsi obat antasida doen ini, kakak itu harus mengonsumsi obat dengan obat yang dianjurkan sama dokter gitu, nah Kak. Yang dimana tuh dianjurkan untuk menunggu kurang lebih 2 jam sebelum atau sesudah mengonsumsi antasida. Jika ingin mengonsumsi obat lain, antasida ini dapat mempengaruhi penyerapan atau kinerja obat lain. Oh, jadi gini maksudnya itu, Kak. Kalau misalnya kakak mau mengonsumsi antasida itu, kakak itu harus menunggu 1 atau 2 jam lebih juga boleh. Karena kalau misalnya kakak mengonsumsi antasida ini cepat-cepat kayak 5 menit kemudian langsung mengonsumsi obat lain, itu nanti akan kinerja dari antasida itu nggak maksimal di lambung kakak gitu. Terus untuk obat antasida ini sendiri tuh bisa menimbulkan efek samping buat kakak yang mengkonsumsi antasida. Seperti ini ada alergi, ada diare, kram lambung, sama bisa jadi gagal ginjal buat kakak. Jadi kakak memang harus hati-hati kan. Makanya di sini kami juga menyertai dosis antasidanya, yang dimana kalau untuk anak-anak yang berumur 6 sampai 12 tahun di sini 3 sampai 4 kali sehari. Nah, di sini nih cuma setengah tablet aja gitu. Jadi dibelah gitu, nah Kak. Nah, terus kalau untuk dewasanya sendiri itu sama, dia 3 sampai 4 kali juga, tapi di sini untuk dewasa itu 1 sampai 2 tablet yang diminum 1 sampai 2 jam setelah makan atau mungkin menjelang tidur gitu. Jadi kalau misalnya kakak udah makan itu harus menunggu minimal itu 1 jam ya, Kak. Kalau misalnya maksimalnya ya 2 jam gitu. Jangan langsung minum setelah makan gitu. Atau mungkin kakak nggak mau lupa, bisa kakak minum sebelum kakak tidur gitu, biar lebih bekerja. Terus yang di sini, Kak, perlu diperhatikan juga, Kak, ada sesuatu kalau misalnya kakak minum obat di sini. Nah, antasida ini nih nggak boleh diberikan pada penderita yang gangguan fungsi ginjalnya itu berat, karena dapat menimbulkan hipermagnesia. Terus di sini juga tuh tidak dianjurkan digunakan terus-menerus lebih dari 2 minggu kecuali atas petunjuk dokter. Itu berarti kakak juga harus tetap datang ke dokter ya buat konsultasi kalau memang asam lambung kakak tuh nggak sembuh-sembuh gitu.
bila sedang menggunakan obat tungkak lambung yang lain selain antasida ini, kakak tuh diharapkan diberikan dengan selang waktu 1-2 jam seperti saya bilang tadi. Jangan langsung minum setelah kakak minum obat yang lain atau sesudah kakak minum antasida ini. Terus yang terakhir ini yang perlu diperhatikan sama kakak itu, kakak itu tidak dianjurkan untuk memberikannya kepada anak 6 tahun kecuali atas petunjuk dokter. Jadi kalau misalnya kakak nanti punya anaknya masih di bawah 6 tahun jangan dikasih ya kak, kecuali kakak udah konsultasi ke dokter. Terus di sini ada obat kedua. Di sini obat keduanya itu ada sucralfate. Nah, di sini saya ada menyertai satu merek obat sucralfate. Kita bisa lihat ya kak, ini. Jadi sucralfate ini nih obat yang digunakan untuk mengatasi pencernaan seperti tungkak lambung sama kayak antasida tadi. Terus di sini juga untuk mekanisme dari obat sucralfate ini, dia itu akan membentuk kompleks ulcer adheren dengan eksudat protein seperti albumin dan fibrinogen pada sisi ulcer dan melindunginya dari serangan asam serta menghambat aktivitas pepsin dan membentuk ikatan garam dengan empedu. Jadi itu cara kerjanya dari sucralfate kak. Sucralfate ini sendiri tuh dia punya efek samping juga sama kayak antasida tadi. Kalau kakak mengonsumsinya ya, dia tuh efek samping yang beratnya itu sembelit kak. Sedangkan yang jarang terjadi biasanya lebih sering mungkin sembelit ya kak gitu. Itu ada mual dan muntah dan juga dia nanti bisa terjadi diare kepada penggunanya gitu. Jadi untuk efek samping ini bisa lebih jelasnya lagi kalau misalnya kakak mau ke apotik, bilang sama apotekernya kalau kakak tuh ada ini, ada efek samping yang timbul, kakak harus datang ke dokter gitu. Terus untuk dosis sucralfate ini sendiri, ini untuk yang dewasa nih kak, dia tuh 1 gram sebanyak 4 kali sehari selama 4-8 minggu. Obat ini tuh diminum 1 jam sebelum atau 2 jam setelah sarapan dan sebelum tidur. Mungkin ini maksudnya bisa 1 jam sebelum makan, 2 jam setelah makan, bisa juga diminum kalau kakak lupa sebelum tidur gitu. Berarti 2 jam sebelum tidur ya kak? Kalau misalnya kakak habis makan terus tidur, ya itu bisa jadi seperti itu. Untung bisa dipotong. Terus yang terakhir ini kak, ini ada untuk lansia, misalnya untuk ibu kakak atau bapak kakak yang misalnya minum obat sucralfate ini. Jadi di sini dosis yang diberikan ini yaitu dosis terkecil. Nah ini kembali lagi bisa didiskusikan kepada dokter. Terus kenapa saya bilang ini didiskusikan kepada dokter? Karena obat ini termasuk obat ke dalam golongan keras, jadi tidak boleh sembarangan untuk meminum ini. Nah, selain obat antasida ini, sucralfate ini juga tuh dia punya interaksi dengan obat lain kak. Jadi nggak bisa sembarangan minum yang dicampuri dengan obat lain karena akan menimbulkan efek samping yang nggak kakak inginkan gitu. Nah, sucralfate ini itu dia nggak bisa dia dapat berinteraksi dengan obat-obat seperti yang ini kak. Ada ketoconazole, cimetidine, ranitidine, ciprofloxacin, tetracycline dan juga ada phenytoin. Jadi sehingga untuk menggunakan bersamaan obat yang saya sebutin tadi itu harus dikonsultasi kembali kepada dokter maupun juga kepada apoteker mbaknya gitu. Nah, jadi tadi kan saya sudah ngasih tahu dosis obat ini kan, jadi saya mau ngasih tahu aturan pakainya. Masih sama seperti antasida tadi, yang dimana ini bisa diminum saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam sudah makan dan menjelang kakak tidur malam. Menjelang kakak tidur malam ya, bukan tidur siang.
Oke kak. Baru ini kak, kakak nggak boleh ini juga kakak nggak boleh mengkonsumsi, misalnya kakak lagi hamil atau saudara kakak siapapun gitu kan kak, nggak boleh dikasih ke ibu hamil obat sukralfat ini, karena ini mungkin akan berdampak buruk pada janin sama ibunya. Jadi kalau mau mengkonsumsi ini harus kembali konsultasi ke dokter kandungan. Nah, untuk obat sukralfat ini banyak sekali merek dagang yang dijual di apotik. Itu seperti beberapa ya. Ini saya sebutkan. Di sini ada Dopetsan, ada Episan, ada Epicap, Erpetsan, Gitafat, dan lain-lainnya seperti bisa kakak baca kan. Baru di sini yang terakhir perlu kakak perhatikan kembali. Kalau sukralfat ini harus hati-hati diberikan kepada penderita kelainan fungsi ginjal. Penggunaan bersama titrasiklik atau obat antasida diberikan dengan jarak waktu 1-2 jam. Baru yang terakhir, bila terjadi interaksi alergi seperti ruam, gatal, sakit tenggorokan, demam, pucat, ataupun tanda-tanda lain, ini harus menghubungi dokter secepatnya. Jadi kak, itu adalah edukasi obat yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau kakak tanyakan? Tidak ada. Baik kak, berarti apa yang sudah saya jelaskan tadi sudah cukup jelas untuk kakak mengerti? Iya, sangat jelas. Baik kak, untuk kalau begitu saya kasihkan leaflet ini kepada kakak agar bisa kakak bawa pulang. Oke, baik. Terima kasih ya kak.